Hello, with me Devi. Welcome to my channel and happy listening. Oke, masih membahas buku dari Oh Soo Hyang, Bicara Itu Ada Seninya ya. Masih di bab pertama, perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Nah, hari ini kita sudah berada di halaman 13 ya, yaitu mengungkapkan diri lewat storytelling. Saat diminta berbicara, berceritalah. Kalimat pertama yang menarik untuk didengar, beritahu kelebihanmu, gunakan angka. Setelah diterima bekerja, selesaikan sesuatu target waktu, menggunakan suara yang jelas dan lantang. Hal-hal di atas merupakan cara memperkenalkan diri saat wawancara, sebuah pengetahuan penting yang tidak boleh dilupakan. Sebagai seseorang yang sering mengajar kelas berbicara bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, saya sangat mengetahuinya. Saya berulang kali menekankan kelima hal di atas kepada para siswa. Namun, ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu storytelling. Storytelling memiliki daya yang lebih kuat daripada gabungan kelima hal di atas. Jika Anda tidak menguasai kelima hal di atas, storytelling dapat membantu Anda untuk memikat tim pewawancara saat memperkenalkan diri. Ada satu kesalahan yang biasanya dilakukan saat wawancara, yaitu sibuk menyebutkan spesifikasi diri. Bisa dipahami bahwa Anda ingin memberitahukan kelebihan Anda sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Namun, jika tidak terlalu luar biasa, akan sulit menemukan perbedaan Anda dengan kandidat lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan storytelling. Cerita yang menembus hingga ke dasar hati tidak hanya akan menutupi kekurangan yang dimiliki, tetapi juga menciptakan nilai lebih tersendiri. Storytelling merupakan cara untuk memperkenalkan diri yang sangat efektif, tidak hanya untuk wawancara, tetapi juga dalam pertemuan bisnis ataupun pribadi. Cerita tentang roti bagel pun menggunakan kekuatan storytelling. Bagel adalah roti keras yang terbentuk mirip donat. Ada kisah di balik lahirnya roti ini. Konon, ada seorang tukang roti berkebangsaan Jerman yang memiliki istri seorang Yahudi. Suatu hari, sang istri ditangkap oleh tentara Nazi dan dimasukkan ke penjara. Lelaki tadi menyusup bekerja ke dapur pembuatan roti di dalam penjara untuk menyelamatkan istrinya. Kepala penjara pun mengakui bakatnya yang luar biasa dan mengizinkannya menghabiskan satu malam bersama istrinya. Menjelang pertemuan, ia membuatkan roti kesukaan istrinya. Ia hanya memberi sedikit ragi agar roti itu keras dan tidak terlalu mengembang, sehingga saat memakan satu roti sudah kenyang. Lalu ia membuat lubang besar pada roti itu agar bisa dijalin tali dan mengikatnya pada pantalon istrinya. Hal itu dilakukan agar roti-roti tersebut tidak dicuri oleh orang lain. Keduanya berjanji untuk bertemu lagi sebelum roti terakhir habis. Namun, mereka tidak dapat bertemu lagi untuk selamanya. Lelaki tadi kemudian pulang ke kampung halaman dan membuat roti bagel setiap kali merindukan istrinya. Setelah itu, roti bagel menjadi terkenal ke seluruh dunia karena cerita ini. Sayangnya, kisah roti bagel ini adalah rekaan. Namun karena storytellingnya begitu kuat, publik sudah tidak peduli lagi tentang keasliannya. Sehingga setiap kali memakan roti bagel di toko roti atau kafe, pasti akan terngiang kisah sedih si tukang roti Jerman dan istri Yahudinya. Selain itu, ada lagi cerita serupa yang meninggalkan kesan mendalam. Kisah Paul Robert Poth. Kehidupan penyanyi pop opera ini menyajikan kisah yang begitu mengharukan. Suatu hari, seorang pria dengan tampang pas-pasan dan bekerja sebagai salesman mengikuti audisi Britain's Got Talent dan berkata ingin menyanyikan opera. Tak ada satupun yang tertarik terhadapnya. Ia lalu menyanyikan aria Nessun Dorma dari opera Turandot dengan suara merdu. Ini adalah lagu yang dinyanyikan untuk bangkit dari masa lalu saat berjuang melawan kanker, kecelakaan lalu lintas, pengucilan, dan kemiskinan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Para penonton langsung tenggelam dengan perasaan masing-masing.
Bagaimana jika ia seorang penyanyi yang bertampang rupawan dan berasal dari golongan elit? Mungkin ia tidak akan mendapatkan respons baik itu. Audiens akan melihat tokoh dalam dongeng saat menyaksikan bernyanyi. Melalui kisahnya yang berhasil melewati kesengsaraan hidup, ia menjadi penyanyi pop opera yang mendunia. Setiap orang yang mendengar nama Paul Robert Poth akan langsung teringat kisahnya dan hanyut dalam keharuan. Katarsis dalam cerita yang bagus. Latihan storytelling atau menyampaikan cerita sama saja seperti mengasah kemampuan komunikasi. Jika Anda berencana ingin menjadi pembicara, berlatih storytelling akan sangat membantu. Kalaupun tidak ingin menjadi pembicara, latihan ini akan menjadi senjata besar dalam kehidupan sosial Anda. Kata-kata di atas diucapkan oleh Doug Stevenson, konsultan ahli presentasi dan pelatih teknik mengajar terbaik di Amerika. Menurutnya, storytelling adalah keterampilan berbicara yang sangat bermanfaat baik saat mengajar, pertemuan bisnis, wawancara, ataupun kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya berbicara dengan metode storytelling? Storytelling yang baik membutuhkan 4 hal. 4 hal ini adalah 1. Tema, 2. Konflik, 3. Simpati, dan keempat adalah solusi. Ada 2 faktor tambahan yaitu pembalikan dan alasan. Pertama, kita lihat keempat unsur yang diperlukan, yaitu nomor 1, tema. Tema harus memiliki tema yang menonjol. Cerita yang bertema menonjol disukai oleh orang-orang. Legenda atau dongeng-dongeng klasik bertahan lama karena mengandung sebuah tema, bahwa yang baik akan menang dan yang jahat akan dihukum. Cerita yang ingin disampaikan harus konsisten dengan satu tema. Kedua, konflik. Konflik dan klimaks merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kisah yang menarik. Semakin dalam konflik, semakin berlipat emosi dalam cerita. Jangan lupa bahwa konfliklah yang membuat orang-orang tenggelam dalam cerita. Konflik dalam kisah roti bagel terdapat pada perpisahan antara si tukang roti dengan istrinya, serta cinta mereka yang harus terputus di tengah jalan. Dalam kisah Paul Poth, konfliknya adalah kehidupan masa remajanya yang kurang beruntung dan tidak bisa belajar musik dengan benar. Ia memperdengarkan kisah suksesnya dalam mengatasi konfliknya. Unsur nomor 3 yaitu simpati. Tema dan konflik saja tidak cukup untuk menghidupkan cerita jika pendengarnya tidak dapat merasakan simpati terhadap cerita tersebut. Kita ambil contoh cerita penderitaan tidak bisa makan sedang berwisata ke luar negeri, konflik ya. Jika makanan itu adalah makanan khayal bernama Bontaville, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang akan merasa simpati terhadap cerita yang asing. Sebuah cerita harus familiar dan mudah dipahami untuk bisa menarik simpati. Jadi gitu ya, ceritanya itu intinya harus yang bisa menarik simpati. Jadi orang kayak langsung hanyut gitu loh, langsung kayak langsung seperti simpati gitu ya, bersimpati. Kalau konfliknya nggak bisa makan saat wisata luar negeri, terus ingin makanan nggak bisa makannya itu karena ingin makanan khayalan seperti Bontaville. Jadi kan orang nggak ada simpatinya ya, itu. Nah, oke, lanjut. Unsur yang nomor 4 adalah solusi. Cerita yang dramatis harus menyajikan katarsis solusi terhadap konflik. Cerita yang dinilai bagus adalah bisa mengatasi konfliknya. Di samping keempat faktor tersebut, jadi di samping 4 faktor yang disebutkan tadi, 4 unsur tadi, ada faktor tambahan ya, ada 2 faktor tambahan tadi ya, pembalikan dan alasan. Ada faktor tambahan yang saya pikirkan. Faktor ini tidak masalah jika tidak ada, tetapi akan lebih efektif jika ada. Nomor 1 yaitu pembalikan. Nah, pembalikan ini berfungsi memberikan kejutan pada jalan cerita yang membosankan. Alur cerita yang sama sekali tidak bisa ditebak akan memancing rasa penasaran dan konsentrasi. Faktor ini dapat digunakan seperlunya sesuai kondisi. Terus faktor yang kedua yaitu alasan. Nah, alasan membuat cerita dapat dipercayai. Mengapa drama sejarah begitu menarik? Sebab dilandasi dengan kenyataan sejarah.
Agar kisah Anda tidak terkesan penuh kebohongan dan menguap begitu saja, Anda harus menunjukkan alasan-alasannya. Storytelling adalah teknik berbicara yang diperlukan oleh pekerja profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan publik. Semakin lama pasokan tenaga profesi semakin meningkat, sedangkan permintaan semakin berkurang. Dengan storytelling, klien pasti akan menganggukkan kepalanya untuk Anda.